Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya di hari yang baru ini penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari yang baru Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, nyata pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Sebelum kami mendengarkan renungan-Mu, biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus membuat kami mengerti, supaya dalam hidup kami memperkatakan sesuatu yang penuh berkat. Dalam hidup kami lewat perkataan, ada masa depan yang Kau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Di hari-hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang kita lakukan, tapi sadar ataupun tidak sadar kita seringkali memperkatakan sesuatu yang menghambat berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi kita, supaya kita mengerti ternyata dalam perkataan ada masa depan. Kita belajar dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Sekali lagi 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca firman Tuhan ini sangat jelas bahwa kalau kita mencintai hari-hari baik, maka kita harus menjaga setiap perkataan kita. Ternyata lidah dan bibir kita sedang membawa kita ke arah masa depan kita. Ayat yang kita baca tadi menyatakan jika kita mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, maka yang perlu dijaga adalah lidah dan bibir. Kalau kita belajar di dalam Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bahkan Tuhan meletakkan dasar kekuatan membungkam musuh kita sejak kita masih diasuh dalam pelukan ibu kita. Luar biasa. Jadi dari sejak lahir kita, ternyata Tuhan sudah mengatur masa depan dalam hidup kita. Yang merusak masa depan itu biasanya terjadi oleh karena perkataan kita, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti yang tertulis dalam Matius 21 ayat 16, di sana dikatakan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini diteguhkan terus oleh perkataan Yesus, bahwa ternyata dari lahirnya kita, masa depan sudah disediakan Tuhan atas kita. Yang membuat masa depan itu tidak terjadi, salah satunya karena perkataan-perkataan kita. Jadi tema khotbah kita pada hari ini berbicara tentang lidah masa depan, atau lidah adalah masa depan. Haleluya. Sudah memahami tentang lidah masa depan, berarti lidah-lidah atau perkataan-perkataan yang memperkatakan perkataan yang benar. Luar biasa saudaraku. Kemenangan kita terletak di dalam mulut kita, yaitu ketika kita mengucapkan puji-pujian dan bukan kata-kata kotor. Amin. Ketika kita mengucapkan perkataan yang membangun dan bukan asal berbicara. Jadi mulai hari ini, biarlah saudara terus menjaga perkataannya. Amin. Jangan asal berbicara, jangan sembarangan keluarkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati, tapi perkatakanlah perkataan yang penuh iman. Amin. Perkatakan perkataan penuh kuasa, sehingga hal-hal yang baik terus mendatangi hidup kita. Kalau kita belajar di dalam Yakobus pasal 3 ayat 4, di sana dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil.
menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Haleluya. Jadi lidah ini punya peran yang sangat luar biasa. Jadi dalam perkataan ada kutuk, dalam perkataan juga ada berkat. Amin saudara. Lidah kita sedang menghantarkan kita pada tujuan yang kita ciptakan. Bukankah Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengannya? Lalu dalam kuasa penebusan juga terdapat pengembalian kuasa yang telah dirampas oleh si iblis. Di dalam kita ada kuasanya. Amin. Katakan, di dalam perkataan ada kuasa. Karena di dalam kuasanya ada kemenangan. Yaitu kuasa yang menciptakan seperti ketika kita berbicara kepada semua orang. Lidah kita akan membawa kita ke arah apa yang kita katakan. Jadi hari-hari ini perkatakan perkataan yang menurut kebenaran. Perkataan yang menurut dengan sesuai kehendak Tuhan. Sehingga mengarah kepada masa depan yang benar. Kita akan menerima apa yang kita katakan. Amin. Itu sebabnya kalau kita belajar dalam Yoel 3 ayat 10b, di sana dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi hari ini kalau kita tidak berdaya, lemah, banyak pergumulan, katakan kemenangan menjadi milik bagian kita. Kita katakan kita pahlawan, bersama Yesus kita bisa. Amin. Perkataan inilah yang akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Bukan untuk kita menghayal, tetapi untuk kita membangkitkan iman dan semangat kita hingga kita berkemenangan. Amin. Bukan satu penghayalan saudara, tetapi itulah keyakinan iman kita. Karena kita percaya di dalam perkataan penuh iman ada kuasa Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Lidah dalam masa depan kita. Siapa mau melihat hari-hari baik? Mari jaga lidah dan bibir sejak hari ini. Amin. Agar hari esok tidak tiba di penyesalan. Kebanyakan orang menyesal karena sebuah perkataan. Oleh karena itu sebelum penyesalan itu datang, biarlah perkataan kita perkataan yang penuh berkat. Bukankah perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya? Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Dikatakan Amsal 18 ayat 21. Katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Oleh karena itu saudaraku, perkataan-perkataan yang memberkati menjadi jaminan masa depan dalam hidup kita. Mari tundukkan pikiran kita kepada Kristus sehingga Ia mengisi seluruh hidup kita dengan kebaikannya, dan keluar dari mulut kita pun hal-hal yang mulia dan yang menghidupkan. Amin. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini. Biarlah perkataan kami atau lidah kami, lidah penuh masa depan. Kami perkatakan perkataan yang memberkati, perkataan yang penuh kuasa. Maka saat ini hamba berdoa, putuskan segala perkataan kotor, putuskan segala perkataan najis dalam nama Yesus. Dan Tuhan lewat Roh Kudus menaruh perkataan yang memberkati, perkataan yang penuh iman. Biar lewat Roh Kudus perkataan kami dikuduskan dan diberkati, sehingga kami katakan hari ini apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang kami lakukan dengan jalan-jalan hidup kami, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kemenangan menjadi milik bagian kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa perkataan kita perkataan yang memberkati. Amin. Mulai saat ini lakukanlah perkataan yang memberkati itu, sehingga kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita, kuasai hidup kita sampai kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Kuasai hidup kita dengan apa saudara? Roh Kudus. Biar lewat Roh Kudus menguasai hidup kita, maka ada buah-buah roh yang dinyatakan dalam hidup kita, sehingga membentuk jadi satu karakter Kristus, yang itu adalah penguasaan diri. Sehingga perkataan-perkataan yang kita lakukan, yang kita sampaikan, perkataan yang mengandung perkara-perkara dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.